Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham sektor batubara lagi ya, yaitu saham Harum. Nah, ini sesuai dengan permintaan dari teman kita ya. Saham Harum ini coba kita cek apakah dia seharum namanya. Oh iya, ini dalam satu minggu ini dia langsung melejit ya, ini ya 1175 sampai tertinggi di 1320. Satu bulan naik terendah di 1120. 3 bulan dia masih turun ya teman-teman. 6 bulan hampir sama ini ya, jadi fluktuatif banget saham Harum nih. Februari turun dalam, kemudian di bulan April pertengahan sampai akhir mungkin ya, akhir April naik tinggi, habis itu turun terus sampai dengan bulan Juni. Nah, setelah itu naik ya. Nah, ini apakah dia akan lanjut naik ataukah koreksi dulu ya, nanti kita lihat. Terus ini isunya apa ini ya, 1 tahun ini masih turun, 3 tahun mau balik lagi ya, ini luar biasa ini Harum nih ya. Nah, di tahun 2022 itu naik sampai 2800, setelah itu turun terus, dan turunnya tajam teman-teman. Ini dari 2800 sekarang tinggal 1300. Jadi kalau teman-teman yang masuk di harga pucuk ya 2800 itu sekarang portonya ya minus ya, minusnya hampir 50% lebih ya. Jadi ini kalau di hold jangka panjang nggak menarik ini ya Harum. Terus 5 tahun, wow, ini yang beli di harga bawah nih ya, di 216 ini ya cuan lebar ya. Jadi kalau lihat perilaku harga sahamnya yang seperti ini teman-teman kalau masuk di Harum, kalau udah di pucuk ya pertimbangan untuk jual dulu ya teman-teman. Nggak masalah dia mau naik lagi, nggak masalah, tapi yang penting kita sudah profit dulu ya. Profit di atas 20% itu udah kalau saya lebih baik dijual dulu, nanti tunggu koreksi. Turnovernya 72 miliar ya, ya lumayan. PR-nya 14, PBV 1,18, ya masih murah lah ya. Analitiknya ini, terus newsnya apa ini ya? Oh, buyback ya, nanti kita lihat buyback itu 1 triliun mulai kapan ini ya? 1 triliun atau sekitar 61,8 juta untuk menggelar aksi korporasi. Perkiraan jumlah nominal saham yang akan dibeli sesuai dengan maksimal dana 849 juta lembar atau setara 1,493%. Jadi jumlah saham treasury ya. Buyback dia akan dilakukan. Nah, ini teman-teman tujuan buyback nih ya, memberikan fleksibilitas kepada Harum untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien, meningkatkan laba per saham. Jadi IPS-nya nanti akan naik teman-teman. Kalau misalnya labanya sama saja, itu dengan buyback IPS-nya naik ya, karena jumlah lembar saham beredarnya itu menjadi kecil ya, sehingga menguntungkan pemilik sahamnya. Kedua, mendukung likuiditas perdagangan saham Harum agar lebih mencerminkan, jadi untuk menjaga harga sahamnya. Meningkatkan nilai investasi pemegang saham antara lain dengan mengembalikan sebagian kelebihan arus kas kepada para pemegang saham melalui
pembelian kembali saham. Nah, ini jadwalnya. Jadi kita tunggu RUPS-nya ini ya, tanggal berapa ini? 9 Agustus. Jadi kemungkinan buyback-nya mungkin setelah itu ya. Nah, buyback ini kira-kira manfaatnya, ya kira-kira pengaruhnya terhadap harga saham seperti apa ya? Ya banyak yang berspekulasi kalau buyback itu nanti akan meningkatkan harga sahamnya, tetapi belum tentu dalam jangka pendek meningkat. Cuman ini Harum ini baru ada isu dan naik ya. Mungkin ini ada beberapa trader yang memanfaatkan isu ini untuk menggoreng ya. Jadi kalau saya lebih baik tunggu dulu teman-teman ya, tunggu dulu harganya matang ya. Jadi bisa jadi nanti ada koreksi dulu. Jadi setelah trader-tradernya jualan semua, nanti harga sahamnya ini kan turun ya sampai mendekati RUPS-nya itu sekitar tanggal berapa tadi? 9 Agustus ya kalau nggak salah ya. 17 September. Berarti masih lama ya, masih 1 bulan ya. Nah, nanti kita tunggu ya di sekitar itu barangkali nanti ada kemungkinan turun ya. Karena kalau buyback berarti perusahaan kan pengen membeli sahamnya ya. Dan kalau mau beli sahamnya ya perusahaan kalau bisa beli sahamnya di harga bawah ya, bukan di harga atas ya. Makanya ini ada yang spekulasi ya, dia dinaikkan dulu. Nah, nanti kalau dinaikkan dulu kan otomatis perusahaan kan membeli di harga atas. Tapi perusahaannya kan juga pinter kan, teman-teman. Jadi nggak mungkin dia akan beli di atas, dia akan hajar ke bawah dulu ya harga sahamnya. Saat mulai buyback itu akan dihajar ke bawah dulu harga sahamnya, kemudian dia buyback sedikit-sedikit. Nah, kalau naik lagi sahamnya dibiarkan dulu, biar turun dulu. Nah, nanti kalau jadi buyback itu nggak mungkin dilakukan dalam waktu sehari 2 hari ya. Jadi seperti kasus Adaro ya, Adaro dulu itu kan buyback. Banyak yang mengira buyback langsung sahamnya naik, ternyata enggak. Sahamnya malah turun Adaro ini ya. Kapan nih turun? Ini ya di bulan-bulan Oktober November nih turun ini. Buyback Adaro ini coba ini tanggal berapa ini? Bentar, beritanya buyback Adaro itu kapan? Udah lama ya. Coba cari di sini ya, teman-teman. Buyback Adaro. Nah, ini buyback Adaro. Ini beritanya ya, buyback Adaro ini 4,4 triliun ya. Dan sekarang terbukti sahamnya udah naik, teman-teman. Ini membeli kembali saham dengan jumlah 4 triliun dan dilaksanakan 16 Mei. Nah, ini kita cek 16 Mei ya. Saham Adaro 16 Mei 2024. 16 Mei. Oh, ini berkait ini ya, mendekati apa? Mendekati pembagian dividen ya. Nah, ini buybacknya paling setelah ini ya, setelah begitu kumdate, ex-date, harga sahamnya turun ya langsung buyback, dadak naik sahamnya. Nanti biarkan lagi turun lagi, baru lagi. Sini naik. Jadi Adaro itu kalau nggak salah 2023 juga buyback ya. Yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak 16 Mei. Jadi 16 Mei sampai nggak dijelaskan sampai kapan ya. Jadi 4 triliun itu ya banyak teman-teman. Karena transaksi
kayak Adaro itu transaksinya cuman berapa itu? 185 miliar ya sehari ya. Ya nggak mungkin dilaksanakan dalam sehari gitu ya, dibagi per hari-hari, mungkin per bulan-bulan juga. Nah, tapi imbasnya pasti sahamnya nanti suatu saat naik ya. Kalau sudah buybacknya udah masuk semua, ya sahamnya naik. Jadi ya itulah manfaat buyback itu. Jadi sahamnya pasti naik. Cuman sebelum naik dia pasti turun dulu ya. Turun dulu sampai harga dasar, kemudian baru naik. Jadi baru naik. Nah, ini apalagi nanti di apa ada isu-isu yang lain seperti dividen dan lain-lain. Nah, kalau Harum ini dividennya ada nggak? Coba kita cek ya. IPS-nya turun drastis ya teman-teman. Harum triwulan 1 cuman 1 IPS-nya, triwulan 2 44 turun juga nih. Triwulan 3 ini ya tahun kemarin minus 44 ya, rugi malah. Nggak tahu nih triwulan ketiga ini Harum kalau positif berapa ya, harusnya 100 lebih ya biar nggak IPS-nya turun drastis. Terus dividennya nggak begitu besar juga ya, cuman 5% ya. Dari sektor batubara dengan dividen 5% itu kecil ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk Harum boleh ya, cuman untuk swing atau trading aja ya, jangan untuk jangka panjang. Targetnya bisa ya, kita lihat targetnya itu kalau Harum ini dia coba Harum, wah udah jebol itu ya, Bollingernya udah jebol. MACD tapi bagus ya, ini mungkin targetnya di sekitar 1400 sampai 1450 ya teman-teman Harum. Tapi kemungkinan ini koreksi dulu ya, koreksi beberapa kali baru nanti lanjut. Nah, kalau 1400 jebol ke atas sampai 1600 Harum. Dan ini trennya memang naik ini ya, dari tanggal berapa ini ya, Juni ya, 19 Juni dia naik terus, naik sampai sekarang ya. Jadi MACD-nya juga bagus, stokastiknya aja mungkin yang enggak ya, kurang. Oh, ini bagus osilator. Teknikalnya coba. Teknikalnya kalau dia tembus di 1330, teman-teman bisa spekulasi buy. Itu berarti dia uptrend ya, udah tembus MA 200. Ini udah di atas MA 100, jadi ini bagus sebenarnya, secara teknikal bagus. Walaupun masih ada kemungkinan koreksi ya, karena foreign nih kemarin jualan ternyata ya, 54.000 lot. Jadi sebelumnya masuk 300.000 lot, sudah dijual 54.000 lot. Ya kemungkinan ini yang spekulasi itu ya, dia akan jualan ya saat harga sahamnya naik. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Harum, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan, jangan terjebak di rumor, jangan terjebak di margin. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan pakai dana yang dingin teman-teman, bukan pakai dana pinjaman atau apalagi margin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.